Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas segala berkat, rahmat, dan kasih karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan hingga pada saat hari ini. Dan saya hormati Ibu Situmorang selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Sebamban. Dan yang saya sayangi, teman-teman sekalian, beserta saudara-saudari sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Cornelina Raja Guguk, saya dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Sebamban. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema teknologi. Seperti yang kita ketahui, kehidupan manusia, bahkan hampir seluruh kehidupan manusia, tidak lepas dari yang namanya teknologi. Teknologi sendiri berasal dari kata teknologia. Tekno yang berarti keahlian dan logia yang berarti pengetahuan. Ungkapan teknologi itu sendiri pertama kali dikemukakan dalam bahasa Inggris pada abad ke-17. Dan menurut Ensiklopedia Britania tahun 2015, teknologi berarti penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, teknologi sengaja diciptakan untuk mempermudah dan untuk meringankan semua pekerjaan manusia. Jenis-jenis teknologi tidak hanya satu, ada banyak dan sangat banyak jenis teknologi yang saat ini berkembang di seluruh penjuru dunia. Sebagai contoh, teknologi informasi yang bisa kita temui di radio. Selain itu, ada juga yang namanya teknologi komunikasi seperti yang kita jumpai di smartphone. Ada juga yang namanya teknologi konstruksi seperti alat-alat berat dalam membuat bangunan. Ada juga yang namanya teknologi pendidikan seperti aplikasi-aplikasi belajar dan alat-alat peraga kimia. Teknologi sendiri tidak lepas dari yang namanya dampak dan akibat. Setiap teknologi memiliki resiko masing-masing, tapi kita umat manusia juga membutuhkan teknologi untuk kemajuan hidup kita ke depannya. Ada beberapa dampak yang dihasilkan dari teknologi. Sebagai contoh, dampak positif. Banyak dampak positif yang bisa kita dapatkan dan bisa kita manfaatkan dari teknologi. Sebagai contoh, teknologi komunikasi. Banyak manfaat yang kita dapatkan dari teknologi komunikasi. Sebagai contoh, kita dapat mengirimkan informasi dari jarak yang sangat jauh dengan waktu yang sangat singkat dengan adanya teknologi. Selain itu, kita juga bisa mengirim kabar hanya dengan satu ketikan jempol saja. Banyak lagi manfaat yang dapat kita rasakan dari teknologi, terutama dalam bidang pendidikan. Kita tahu kondisi kita saat ini di tengah pandemi yang mengharuskan sebagian bahkan seluruh siswa untuk belajar di rumah saja. Dengan adanya teknologi, siswa dipermudah dalam proses belajar mengajar online-nya karena kehadiran teknologi. Jika ada malam, pasti ada siang. Jika ada terang, pasti ada gelap. Jika ada positif, pasti ada negatif. Nah, begitu juga dengan teknologi. Jika kita dapat menjumpai banyak dampak-dampak positif dari teknologi, maka kita dapat menjumpai beberapa dampak negatif dari teknologi itu sendiri. Apa saja dampak negatif yang dapat kita temui dari teknologi? Yang pertama, anak akan menjadi susah berbaur akibat lebih memilih untuk menonton TV seharian ketimbang bermain atau bahkan mengerjakan tugas-tugasnya. Yang kedua, anak menjadi orang yang sangat pendiam dan antisosial karena terlalu nyaman dengan dunia online-nya. Dan yang ketiga, anak bisa saja menjadi kecanduan bermain game online ketimbang belajar dan mengerjakan segala tugas-tugasnya. Yang keempat, tak jarang teknologi dijadikan sebagai sumber kejahatan nomor 1 di dunia. Selain itu, teknologi merupakan sumber dosa nomor 1 di dunia. Mengapa saya dikatakan demikian? Karena dari teknologi, kita dapat dengan mudah mengakses sesuatu yang tidak seharusnya diakses oleh beberapa orang. Lalu bagaimana cara kita mengatasi dan mengantisipasi kemajuan teknologi yang sangat pesat belakangan ini?
Kita tidak bisa menghentikan, bahkan kita tidak bisa melarang seseorang untuk memajukan teknologi. Karena pada dasarnya teknologi itu sangat dibutuhkan terutama dalam dunia pendidikan. Tetapi kita dapat menyikapi dan kita dapat menerima setiap teknologi yang telah berkembang dengan bijaksana. Kita bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang benar, mana yang seharusnya kita gunakan, dan mana yang seharusnya tidak kita gunakan. Pada dasarnya, semua diciptakan menurut porsi masing-masing. Hanya kebijakan diri kita masing-masinglah yang bisa menentukan masa depan kita. Jika kita bijak dalam menggunakan teknologi yang berkembang saat ini, maka kita juga bisa mengatur diri kita untuk tidak berbuat kejahatan, tidak berbuat dosa, dan tidak candu terhadap sesuatu. Memang benar, teknologi membuat kita jadi pemalas. Karena ada teknologi, kita tidak usah pergi keluar rumah untuk membeli pakaian atau membeli bahan-bahan masakan rumah. Karena ada teknologi, kita tidak usah repot-repot membaca buku untuk bisa mendapat 10 jawaban soal secara cepat. Karena ada teknologi, kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke luar negeri untuk mendapat barang-barang yang dijual di sana. Tetapi, hanya orang yang rajin dan orang yang sangat bijaksanalah yang bisa mengatur dan mengalahkan kemajuan teknologi. Ingat, kita manusia lebih pintar ketimbang teknologi yang saat ini berkembang. Walaupun teknologi mengerjakan lebih banyak dari apa yang dikerjakan manusia, tapi percayalah karena kitalah yang menciptakan teknologi. Jangan sampai kita termakan oleh teknologi yang sangat berkembang hari ini. Dan cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan hari ini. Jika terdapat tutur kata, gestur tubuh, ataupun ucapan saya yang menyakitkan hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jangan ditengok air. Rambutku. Seperti yang kita ketahui, teknologi teknologi itu sendiri, apa sih dulu aku mau bilang apa? Menurut ensiklopedia Britannica, sebagai contoh, kita dapat apa sih kok jadi lupa? Kehadiran tidak